lagi sama aku, Iin. Oke, di video kali ini aku mau kasih kalian beberapa tips buat adik-adik yang masih duduk di kelas 10, 11, maupun kelas 12. Buat yang nantinya akan melanjutkan duduk di bangku perkuliahan. Kalian tidak mau kan pada saat kuliah nanti kalian merasa salah jurusan. Nah, di sini aku mau kasih kalian beberapa tips agar nanti pada saat mau masuk kuliah kalian tidak salah dalam memilih jurusan. Oke, menurut hasil penelitian Indonesia Career Center atau ECCN menunjukkan sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Survei pada 2017 itu juga menemukan salah satu jurusan bisa berdampak pada studi. Dan biasanya juga mahasiswa mulai merasakan salah jurusan itu pada saat semester 5. Jika kalian memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kalian, akibatnya bisa cukup fatal. Di awal kuliah mungkin pengaruhnya masih belum terasa, masih menyenangkan saja. Bertemu dengan teman baru, memulai sesuatu hal yang baru, dan beradaptasi dengan lingkungan kampus. Materi yang diberikan juga di semester awal juga tidak memberatkan karena masih berupa masa pengenalan dari siswa menjadi mahasiswa. Misalnya, kalian buat 10 list jurusan yang nantinya misalnya kalian akan mau lanjuti dan sesuai dengan minat yang kalian tadi. Dan tulislah itu 10 jurusannya. Nah, kalian cross check satu persatu jurusan yang tadi. Misalnya di jurusan pertama, misalnya jurusan misalnya ilmu komunikasi. Nah, kalian risetlah apa nanti yang akan kalian pelajari pada saat kalian masuk di jurusan ilmu komunikasi, misalnya banyak ketemu orang atau banyak berbicara di depan umum. Nah, kalian cocokkan dari minat kalian, apakah cocok untuk saya ini yang tidak pandai untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, kalau tidak cocok, kalian bisa coret. Nah, ulangilah sampai ke list yang ke-10 tadi. Nah, untuk mencegah kalian agar tidak salah dalam memilih jurusan, saya mempunyai beberapa tips. Nah, tips yang pertama, ketahui minat dan bakat yang kalian miliki. Yang harus kamu perhatikan pertama adalah dalam memilih jurusan, harus menentukan minat apa yang sesuai dengan bakat kamu. Misalnya, kalian jangan coba-coba masuk kedokteran kalau misalnya kemampuan kalian tidak cukup untuk masuk di kuliah kedokteran. Jika kamu belum tahu jurusan apa yang akan kamu pilih, kamu bisa konsultasi dengan guru-guru di sekolah kamu, atau kalian bisa juga browsing di internet. Nah, yang kedua, lakukan riset jurusan-jurusan kuliah yang kalian akan pilih nantinya. Setelah kalian menemukan minat kalian tadi, kalian jangan hanya berhenti sampai di situ saja. Kalian perlu melakukan riset jurusan yang sesuai dengan minat kalian tadi. Kalian harus ketahui sebanyak jurusan yang kuliah yang ada. Misalnya, kalian buat 10 list jurusan yang nantinya misalnya kalian akan mau lanjuti dan sesuai dengan minat yang kalian tadi. Dan tulislah itu 10 jurusannya. Nah, kalian cross check satu persatu jurusan yang tadi. Misalnya di jurusan pertama, misalnya jurusan misalnya ilmu komunikasi. Nah, kalian risetlah apa nanti yang akan kalian pelajari pada saat kalian masuk di jurusan ilmu komunikasi, misalnya banyak ketemu orang atau banyak berbicara di depan umum. Nah, kalian cocokkan dari minat kalian, apakah cocok untuk saya ini yang tidak pandai untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, kalau tidak cocok, kalian bisa coret. Nah, ulangilah sampai ke list yang ke-10 tadi. 10 tadi, pasti kalian akan menemukan salah satu jurusan yang sesuai dengan minat dan passion yang kalian minati. Yang ketiga, konsultasi dengan orang yang sudah berpengalaman. Misalnya kalian mempunyai keluarga, misalnya om, tante, atau kakak kalian juga bisa. Misalnya salah satu alumni dari Universitas A mengambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, kalian bisa diskusikan misalnya pada saat om kalian kuliah, dia bagaimana prosesnya, apakah
harus berbicara di depan umum atau bagaimana, pokoknya gitu. Setelah kalian diskusi itu, pasti kalian akan menemukan titik terangnya. Pasti akan menemukan. Tidak mungkin tidak ya, karena sudah berdiskusi dengan orang yang sudah berpengalaman di jurusan tersebut. Tips keempat ini ya, hindari ikut-ikutan teman. Nah, biasanya juga nih banyak yang teman-teman hanya saling ikut jurusan ke temannya. Misalnya pada saat SMA kalian mempunyai geng. Nah, di salah satu personel geng kalian itu misalnya ambil jurusan kedokteran. Nah, kalian teman yang lain juga tuh pasti akan ikut-ikut temannya ini yang masuk kedokteran. Nah, pasti yang teman ikut-ikut ini merasa kayak, kayaknya aku nggak cocok nih masuk di kedokteran. Kayaknya ini bukan fashion aku terlalu. Nah, itu menjadi tidak baik karena tidak sesuai dengan minat dan bakat yang kalian miliki. Karena untuk masuk di jurusan kedokteran pasti banyak menggunakan hafalan. Karena kalian sendiri yang menentukan minat dan bakat kalian tuh di mana, di jurusan apa, di fakultas apa. Tips yang kelima, berpikir secara realistis. Keinginan yang menggebu bisa melanjutkan pendidikan di Universitas A bisa jadi cambuk penyemangat. Namun, kamu harus tetap berpikir realistis, pertimbangkan secara matang-matang dengan kemampuan diri baik secara sisi finansial dan akademik. Dan harus kalian ketahui keuntungan dan konsekuensi pilihan kalian. Jadi, sebaik apapun pilihan yang kita coba ambil, tetap akan ada kekurangan di situ ya. Mengetahui konsekuensi dari pilihan jurusan kuliah yang diambil itu penting. Jangan cuma dilihat sisi positif atau keuntungannya saja ya. Intinya, jadilah mahasiswa dan mahasiswi yang kelak dapat mencintai jurusan yang kalian pilih agar bisa profesional dalam bidangnya. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan senang hati dan sesuai dengan minat pasti akan memberikan hasil yang memuaskan. Semoga sukses ya teman-teman. Setelah beberapa tips dari aku buat adik-adik yang masih duduk di bangku kelas 10, 11, 12 yang masih bingung nanti pada saat perkuliahan ini mengambil jurusan apa dan tidak akan salah dalam memilih jurusan. Bingung? Oke, segitu dulu video dari aku ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, biar aku makin semangat bikin video. Dan jangan lupa komen juga di bawah dong, kalian mau aku buat video apa lagi, komennya di bawah. See you in the next video, bye bye.